Halo teman, dimanapun kalian berada. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas soal cerita sebuah film bertema zombie kembali yang rilis pada tahun 2018 yang berjudul The Next Eats the World. Film ini adalah garapan dari sutradara kenamaan yaitu Dominique Rosser yang diangkat dari novel berjudul sama karya Pete Agarme. Bercerita tentang seorang pria yang menghadiri sebuah pesta nan meriah, namun suatu petaka kini tampak terjadi ketika sang pria yang tertidur lelap harus mendapati hari yang tadinya ramai menjadi luluh lantah, sepi dan mencekam karena seluruh seisi kota kini berubah menjadi makhluk ganas menyeramkan yang lebih kita kenal sebagai zombie. Buat kalian yang penasaran dengan alur cerita film ini, saya sarankan untuk menyimak baik-baik agar kiranya kita ikut dibuat terombang-ambing terkait suasana apa yang ada di film ini. Baiklah, tanpa berlama-lama kembali, mari kita mulai ke ceritanya dan selamat menonton. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria bernama Sam yang tengah menghadiri sebuah pesta yang mana diadakan oleh mantan pacarnya. Yang mana alasan Sam menghadiri pesta itu bukanlah untuk bersenang-senang, melainkan dia hanya ingin mengambil barang-barang yang masih berada di kediaman sang mantan kekasih. Namun dikarenakan tidak ingin mengganggu sang mantan, pada kalanya Sam kini berusaha menunggu. Namun setelah dia menunggu cukup lama, Sam yang mulai kehabisan kesabaran karena sang mantan tak kunjung datang, memutuskan untuk menghampiri untuk menanyakan di mana letak barang-barang miliknya agar dia dapat mengambil barang itu sendirian. Hingga pada akhirnya, sang mantan yang mengarahkan Sam ke sebuah ruangan, dengan cepat Sam kini datangi karena situasi mulai tidak terkendali. Hingga di dalam ruangan, Sam segera mencari barang-barang yang ia inginkan. Hingga setelah Sam melakukan pencarian yang begitu teliti, pada akhirnya dia berhasil menemukan barang tersebut. Namun sial, tiba-tiba Sam kini mimisan akibat benturan tadi, membuat Sam yang mengalami lemas, kini memutuskan untuk beristirahat sejenak. Keesokan paginya, di saat Sam terbangun dan mendengar pesta kemungkinan telah usai, dia pun berniat untuk pulang sambil mengambil barang-barangnya itu. Akan tetapi setelah dia keluar dari ruangan, Sam merasa terkejut saat melihat tempat itu telah berantakan serta di sana juga terdapat darah yang telah berceceran. Funny. Melihat kejadian tadi, Sam yang tidak mengerti namun bingung kini mencoba untuk tetap berpikir dengan jernih dan dia pun mencoba memikirkan cara untuk bertahan hidup dari keanehan ini. Hingga di saat Sam tengah membereskan ruangan tersebut, tiba-tiba dia mendengar suara aneh dari lantai yang berada tepat di bawahnya. Merasa terkejut bahkan panik, Sam yang penasaran memutuskan untuk mengecek yang mana rupanya tembakan itu berasal dari seseorang yang telah mengakhiri dirinya sendiri. Setelah itu dia bergegas menjebol lantai tersebut dan turun ke bawah untuk mencari tahu apa yang telah terjadi di sana. Rupa-rupanya pria itu memutuskan mengakhiri dirinya setelah dia menembak istrinya yang mana telah berubah menjadi zombie. Setelah itu Sam pun langsung mengambil persediaan yang berada di sana serta senjata dengan sangat berhati-hati. Sam lalu keluar sembari menyisir area gedung untuk mengetahui seberapa keparahan yang terjadi di area sini. Sam kini tampak terlihat mulai mendatangi ruangan demi ruangan yang dapat digunakan serta ruangan yang telah dihuni oleh para zombie-zombie. Setelah Sam mengecek seluruh ruangan yang ada di gedung, Sam yang tidak menemukan orang lain selain dirinya, kini berniat kembali ke ruangannya itu dengan menggunakan sebuah lift. Akan tetapi di dalam lift itu, sudah ada seorang pria tua yang telah menjadi zombie. Merasa jika zombie itu tidak begitu agresif, Sam pun memutuskan untuk tak menghabisi zombie itu. Yang mana Sam di sini hanya mengikat pagar besi penghalang dengan menggunakan sebuah ikat pinggang. Malam harinya,
Sam pun memutuskan untuk menenangkan diri dengan cara bersantai sambil mendengarkan rekaman miliknya tepat ketika bersama sang mantan kekasih. Hari pun kini telah berganti. Sam yang masih merasa bingung, kini mulai mengamati pergerakan dari para zombie yang berada di luar sana. Selain itu juga Sam menghitung jumlah persediaan makanan, sehingga di sana Sam bisa memperhitungkan akan pertahanan hidup berapa lama lagi. Akan tetapi dikarenakan merasa bimbang, lelah, pusing bahkan stres mulai mengunjungi, Sam tampak berusaha mengeluarkan segala emosinya yang tidak stabil dengan cara bermain alat musik. Namun, siapa sangka, nyatanya dari balik niat positif untuk menggugurkan segala emosinya, hal itu malah mengundang para zombie mulai berdatangan. Dan di sana pun Sam berpikir apakah di kota itu masih ada orang yang selamat, karena nampaknya kota telah sepenuhnya menjadi kota mati, bahkan seperti yang ia kira ia adalah satu-satunya orang yang ada di kota ini. Waktu demi waktu kini berlalu. Seperti biasa, Sam menghabiskan waktunya dengan cara bersenang-senang untuk menghibur diri demi menjaga kewarasannya di tengah sepi. Karena Sam sadar, jika tanpa ada teman, Sam bisa saja mati oleh rasa bosan serta putus asa yang mulai menghantui pikirannya itu. Hingga di tengah membersihkan diri, Sam kini dibuat bingung ketika air di areanya pun sepenuhnya mati, sehingga Sam harus mencari cara lain untuk memenuhi kebutuhan air miliknya. Malam harinya, di saat Sam tengah tertidur, tiba-tiba saja dia terbangun karena para zombie yang berada di luar berhasil menerobos pintu itu, dan para zombie itu langsung menyerang Sam dengan membabi buta, namun rupanya itu hanyalah sebuah mimpi yang selalu Sam alami akhir-akhir ini. Keesokan paginya, demi menjaga kejiwaannya tetap aman, Sam pun mulai berinisiatif untuk berolahraga. Selain itu juga Sam yang tidak punya teman, kini sering berbicara dengan zombie Alfred, sementara untuk kebutuhan air, Sam berusaha mengumpulkan air hujan di area rooftop. Hingga setelah selesai membersihkan diri, Sam lalu kembali mengobrol dengan zombie Alfred, seolah-olah ia menganggap jika Alfred mampu menyimak, di mana Sam turut menceritakan tentang ibunya, dan dia pun tak tahu apa yang telah terjadi pada ibunya serta teman-teman yang ada di luar sana. Keesokan harinya, di saat Sam tengah berlatih menembak, tiba-tiba dia melihat seekor kucing yang lewat tampak belum terinfeksi. Dengan itu Sam yang kesepian berencana turun untuk membawa kucing tersebut. You and I are gonna be buddies, I promise. You hungry? Damn it. Sam, yang tampak sembrono, kini gagal mendapatkan kucing tersebut. Malahan dari kejadian itu, Sam tampak terluka di bagian kakinya. Berhubung karena Sam takut berubah menjadi zombie, Sam kini berencana menghabisi dirinya sendiri. Namun setelah sekian lama menunggu, Sam pun sadar jika luka itu hanya goresan biasa. Jadi hal itu tak akan membuatnya berubah menjadi salah satu dari mereka. Keesokan harinya, di mana Sam kini mulai mendapati suatu keanehan ketika ia tidak melihat satupun zombie yang berkeliaran. Setelah berusaha mengamati dari atas gedung pun, Sam tetap saja tidak menemukan kemanakah para zombie kini pergi. Akan tetapi karena merasa kedinginan, Sam pun memutuskan untuk kembali ke dalam dan menghangatkan tubuhnya itu. Nampak jelas dari raut wajah Sam yang tergambar, Sam yang sudah beberapa pekan menghadapi ini sendirian, tampaknya mulai merasa kesepian. Maka dari itu dia pun berencana hendak pergi dari sana. Namun berhubung Sam merasa takut, rencana melarikan diri dari Sam pun tampaknya mulai digagalkan, di mana ia yang lagi-lagi emosi karena kejiwaan yang mulai terancam terganggu, mulai meluapkan emosinya itu dengan cara marah-marah terhadap zombie Alfred.
Lalu dia juga mulai memainkan sebuah drum dengan sangat berambisi mengikuti alunan dan semakin cepat, sehingga para zombie yang telah hilang pun kini mulai kembali berdatangan. Di mana Sam, yang telah mengalami fase kehidupan yang sangat membosankan, tampaknya mulai kehilangan kendali atas pikirannya itu, hingga tak tahu lagi bagaimana cara menghibur dirinya sendiri. Tepatnya ketika Sam tengah tertidur, tiba-tiba Sam mendengar sesuatu. Yang mana sial, ternyata tembakan Sam tepat mengenai seorang wanita yang masih selamat. Merasa bodoh akan dirinya sendiri, Sam lalu bergegas membawa wanita itu masuk, dan dia juga berusaha untuk menyelamatkan wanita itu. Karena untuk yang pertama kalinya selama berpekan-pekan, Sam melihat seseorang yang masih hidup di saat wabah zombie itu kini melanda. Keesokan harinya, setelah situasi gila semalam, Sam pun merasa senang saat Sam melihat wanita semalam pun mampu bertahan. Wanita yang bernama Sarah itu pun berkata, jika dia bertahan hidup dengan cara berpindah-pindah dari satu gedung ke gedung lainnya, rupanya di luar sana masih banyak orang yang masih bertahan hidup dengan cara yang sama seperti apa yang dilakukan oleh Sam. Akan tetapi kebanyakan dari mereka itu telah mengalami gangguan kejiwaan, bahkan di sana ada beberapa orang yang menjadi sangat gila akibat kehidupan ini. Setelah itu, demi membalas apa yang menjadi kekhawatiran Sarah agar menjaga kewarasan, Sam kini bergegas menunjukkan sebuah aktivitas relaksasi yang membuat ia terjaga. Dan tak hanya itu juga, Sam kini mengenalkan Sarah pada zombie Alfred. Lalu di sana Sarah menanggapi dan memperingati Sam karena mereka tak tahu zombie Alfred akan menyerang mereka. Di mana tampaknya kehadiran Sarah di sana membuat Sam sedikitnya berubah karena tidak lagi kesepian. Kemudian Sam yang sebelum wabah mendapati kepahitan karena sang mantan pacar berselingkuh, kini mulai merasakan apa artinya kenyamanan kembali ketika bertemu dengan orang lain. Keesokan paginya, Sam kini memutuskan untuk membagi persediaan makanannya secara rata dengan Sarah. Akan tetapi karena persediaan kini tidak terlalu banyak, di sana Sam pun berencana masuk ke salah satu ruangan yang mana sebelumnya dihuni oleh beberapa zombie. Maka setelah menghabisi, Sam langsung mengambil semua persediaan makanan serta barang-barang yang bisa dia gunakan. Di saat Sam kembali, dia pun mulai terlihat panik saat tak menemukan Sarah dimanapun. Yang mana rupanya Sarah tengah berada di atap bangunan sambil melihat keadaan yang berada di sekitar sana. Dalam perbincangan tersebut, Sarah kini berusaha menyadarkan Sam untuk mencari kehidupan lain di luar, karena seiring berjalannya waktu tempat ini tak aman, karena mereka tak akan tahu kapan para zombie itu akan menerobos gedung tersebut. Lalu Sarah juga kini memberikan alasan lain jika saja Sam tetap ingin berada di sini, maka alasan logisnya dia akan menjadi gila dan akhirnya mati karena mengakhiri dirinya sendiri. Menyadari jika Sarah telah pergi meninggalkannya, Sam pun kini bergegas pergi untuk mencoba meminta maaf pada Sarah, karena sebelumnya dia telah mengatakan hal yang tidak pantas. Akan tetapi, Sam tiba-tiba kini sadar akan suatu hal, bahwa rupa-rupanya semua yang dia alami bersama dengan Sarah itu hanyalah sebuah halusinasi, karena semenjak kejadian malam penembakan, saat itulah Sarah tidak berhasil selamat, membuat Sam yang sadar jika kejiwaannya mulai semakin terganggu tampak merasa sedih karena dia harus menerima kenyataan pahit tersebut. Setelah mengurus jasad Sarah, Sam pun bergegas membuka tas milik yang dibawa oleh Sarah. Di sana Sam pun baru menyadari jika sebenarnya Sarah telah memiliki keluarga. Namun sepertinya keluarga Sarah telah mati akibat wabah zombie itu,
sehingga Sarahlah yang masih bertahan hidup. Setelah itu, Sam pun memutuskan untuk mengikuti saran yang telah diberikan oleh halusinasi Sarah untuk pergi dari tempat ini, dengan terlebih dahulu membakar seluruh rekaman yang selama ini telah Sam dengarkan. Tak lupa juga Sam kini mengeluarkan zombie Alfred dari sana, namun anehnya zombie Alfred tidak menyerang, bahkan ia pergi begitu saja. Akan tetapi sial, akibat keteledoran Sam yang membakar kaset, mengakibatkan sebuah alarm kebakaran kini terdengar, yang mana hal itu mengakibatkan para zombie yang berada di luar pun kini berhasil menerobos masuk ke dalam gedung tersebut akibat suara yang dikeluarkan. Menyadari ada satu zombie yang berhasil mengejar Sam, memaksa Sam yang tidak punya pilihan, kini berusaha melawan zombie tersebut. Merasa panik akan hal ini, lalu setelah itu Sam berusaha memanjat ke atas kamar, melalui lubang yang pernah dia buat sebelumnya. Rupa-rupanya di balik kumpulan asap, telah terdapat beberapa zombie yang telah menunggu di sana, namun berhubung asap yang terlalu tebal, nampaknya membuat para zombie itu tidak mengetahui keberadaan dari Sam. Hingga setelah berhasil berada di atap gedung, Sam pun bergegas melemparkan sebuah tali yang mana telah dia persiapkan sebelumnya. Akibat rasa panik yang tidak tertahankan lagi, Sam lantas berusaha untuk memberanikan diri melompat karena ada satu zombie yang kini berusaha menggapainya. Beberapa waktu kemudian, ketika tersadar akibat benturan ketika melompat, Sam yang kini tersadar seketika mencoba memanjat tali tersebut. Maka setelah berada di atas bangunan, Sam pun tampak melihat sekeliling kota tersebut, di mana Sam yang mendengar sedikit nada musik yang sebelumnya selalu ia lakukan untuk mengusir bosan, tampaknya mulai membuka pikiran dari Sam jika kemungkinan ada orang yang selamat selain dirinya di kota ini. Hingga film The Night Eats the World tahun perilisan 2018 pun kini selesai. Film The Night Eats the World adalah sebuah film drama post-apokaliptik bertema zombie yang mengusung alur baru bahkan berani dalam film sejenisnya. Kebanyakan film zombie lain menampilkan sekelompok survivor yang berusaha bertahan hidup dengan cara bekerja sama seperti halnya The Walking Dead dalam serial TV. Akan tetapi Night Eats the World menawarkan kisah yang sama sekali lain, bahkan mengejutkan ketika seorang penyintas satu-satunya yang tersisa di kota harus jatuh bangun mempertahankan kehidupan di tengah kiamat. Walau cerita seperti ini sebelumnya pernah digambarkan secara apik oleh Will Smith di film I'm a Legend, hanya saja dalam film itu Will Smith sedikit beruntung karena ia ditemani oleh seekor anjing. The Night Eats the World adalah sebuah film yang cukup menarik bagi saya karena menghadirkan suasana baru layaknya nyata, karena ia berfokus pada studi mental dalam menghadapi rasa sepi di hari kiamat. Setelah menonton film ini, saya mulai bertanya-tanya pada diri sendiri, apa yang akan saya lakukan jika kiamat zombie terjadi dan hanya saya yang hidup di dunia ini? Yang pasti, semua sudah tergambar dengan baik oleh Sam, yang menunjukkan bingung, hampa, terisolasi, bahkan berpikir hendak mengakhiri dirinya sendiri. Sedikit catatan buat kalian yang merasa terbiasa menonton film zombie yang menegangkan bahkan mengerikan, saya rasa di film ini, kepuasan kalian tidak akan terrealisasikan bahkan akan merasa bosan, karena film ini lebih berpacu pada bertahan hidup secara realistis mungkin, bukan diada-ada yang terkesan dramatis dan dibesar-besarkan. Segitu saja teman-teman yang mungkin bisa saya jelaskan di film ini. Selebihnya suka atau tidak, semua kembali kepada selera masing-masing, karena setiap sudut pandang orang pastinya berbeda dalam cara memahami apapun. Jika ada salah kata dalam pembahasan yang sudah saya ucapkan, selebihnya saya mohon untuk dimaafkan. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di lain tayangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.